Hey guys, welcome back to another video. Di video kali ini aku mau coba bikin video pembahasan soal lagi, karena banyak banget dari kalian yang request di kolom komentar di YouTube aku kayak, "Kak, bikin pembahasan soal lagi dong." Jadi di sini aku baru nyadar juga kalau ternyata dulu waktu tahun lalu aku bikin pembahasan soal UTBK, ternyata aku tuh belum bikin pembahasan soal yang bahasa Inggris. Dan beberapa dari kalian juga waktu itu ada yang request supaya aku bikin kayak tips buat ngerjain soal yang bahasa Inggris. Dan di sini aku mau ngebantu kalian juga yang barangkali kalian tuh merasa insecure, kayak kalian mikir aku tuh Inggrisnya pas-pasan, terus nanti ngerjain soal UTBK gimana. Video ini pas banget buat kalian karena di sini aku mau share tips ke kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berbahasa Inggris. So kalian nggak perlu insecure karena asal kalian mau belajar dan kalian mau berjuang, kalian pasti bisa. Nah, jadi seperti biasa, sebelum aku bikin video pembahasan soal, aku tuh pasti sebelumnya akan share ke kalian tentang tips-tips dasar yang pasti aku akan terapkan di setiap video pembahasan soal selanjutnya. Jadi, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke tips yang nomor 1. Oke guys, jadi tips yang pertama adalah kalian harus sering-sering latihan soal. Nah, sebenarnya aku udah sering banget nyampein ini di video-video aku sebelumnya. Cuma di sini yang aku mau tekenin ke kalian adalah kalian kalau bisa latihan dari soal UTBK asli. Nah, jadi kalau misalnya kalian sekarang adalah calon peserta UTBK 2021, kalian carilah soal UTBK asli yang tahun 2020, tahun 2019 atau yang seterusnya gitu. Nah, jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah jangan sampai kalian itu asal latihan soal apa aja kalian kerjain, karena menurut aku kalian tuh harus study smart bukan study hard. So kalian harus tahu musuh apa yang kalian hadapi di depan sana. Jadi penting banget buat kalian untuk tahu nanti musuh kalian di depan sana itu atau soal yang bakal kalian dapetin nih bakal sesusah apa atau seribet apa atau sekompleks apa. So jangan sampai kalian belajar hal-hal yang nggak penting. Jadi pastiin yang kalian pelajarin itu adalah yang nanti nggak jauh-jauh beda keluar di UTBK yang akan kalian hadapi. Nah, tujuan dari sering latihan soal yang UTBK asli ini juga adalah kalian jadi tahu pattern soalnya yang keluar apa aja. Nah, kalau misalnya aku dulu kan ikutan yang tahun 2019 dan aku kemarin sempat baca-bacain soal asli yang 2020 juga. Dan ternyata kalau misalnya di bahasa Inggris itu udah jarang banget keluar pertanyaan yang tentang tenses. Jadi udah jarang banget gitu loh keluar pertanyaan misal di bawah ini mana yang paling tidak tepat. Misalnya kayak kalian harus milih would have known atau would have been known. Nah yang kayak gitu tuh itu jarang banget keluar. Sekarang yang paling sering keluar itu adalah soal bacaan. Jadi kalian dikasih bacaan gitu, terus bacaannya itu nanti akan berlaku untuk menjawab 5 soal ke depan. Nah biasanya yang keluar itu adalah main idea, terus purpose of the text, have to fill in the blank, lalu pernyataan mana yang benar, pernyataan mana yang salah. Terus selanjutnya ada juga biasanya ditanyain paragraf selanjutnya itu nanti bakal ngebahas tentang apa. Dan yang paling sering juga biasanya ditanya sinonimnya. Nah sekarang pertanyaannya, dapetin soal-soal asli UTBK yang tahun-tahun kalian sebelum itu dari mana sih? Nah sebenarnya banyak banget sih sumbernya karena zaman sekarang tuh banyak banget juga yang nge-share di internet. Cuma kadang jarang gitu loh yang ada jawabannya atau pembahasannya. Tapi ada beberapa source yang kalian bisa dapetin. Contohnya yang pertama itu dari Zenius. Dulu aku pernah langganan Zenius. Dan emang di Zenius itu adalah soal-soal asli UTBK di tahun-tahun yang sebelumnya. Dan banyak banget kayak paket-paketnya, jadi nggak cuma satu. Terus habis itu kemarin aku juga sempat review buku Wangsit. Nah ternyata di buku Wangsit itu kebanyakan adalah soal-soal asli UTBK dari tahun-tahun sebelumnya. So kalau misalnya kalian memang pengen banget tahu soal asli yang dulu, yang UTBK tahun-tahun sebelum kalian itu sesusah apa, dan kira-kiranya gambarannya kayak gimana, kalian bisa coba beli buku Wangsit. Nah, barangkali dari kalian ada yang mau beli buku itu, aku udah sempat naruh link pembeliannya di description box video review buku yang telah aku buat di sini. Nah, selanjutnya keuntungan dari sering latihan soal ini adalah kalian jadi kebiasa baca cepet dan matanya jadi nggak malas gitu loh setiap kali ngeliat paragraf panjang. Bawaannya tuh bukan yang kayak aduh panjang banget, kayak malas nih bacanya, udah nggak kayak gitu lagi karena kalian udah keseringan latihan soal, maka paragraf yang panjang itu adalah makanan kalian sehari-hari. So, mata kalian pasti akan lebih terbiasa melihat bacaan teks yang panjang dan kalian bakal lebih kebiasa untuk baca cepet. Selain itu, keuntungan dari sering latihan soal ini adalah kalian bakal nyadar, oh palingan kata-kata yang keluar tuh ini aja, oh kata-kata yang paling sering ditanyain tuh ini aja gitu. Selanjutnya tips yang kedua adalah perluas kosakata. Ini adalah penting banget karena tadi aku udah sempet jelasin kan kayak tipe-tipe soal yang keluar itu biasanya adalah kayak kalian harus tahu sinonim dari kata yang mereka tanyain. Nah, gimana kalian mau tahu sinonimnya kalau misalnya pengetahuan kosakata kalian itu dikit?
So, buat memahami sebuah teks, seenggaknya kalian itu bisa tahu sebagian besar dari isi teksnya. Meskipun aku nggak mengharuskan kalian untuk mengetahui setiap detail kata dari teksnya. Jadi seenggaknya kalian tuh bisa nerka-nerka atau mengira-ngira kira-kiranya itu apa atau teksnya itu berbicara tentang apa. Nah, kalian bakal kebantu banget kalau misalnya pengetahuan kosakata kalian itu sangat luas. Nah, cara untuk memperluas kosakata ini tentunya nggak akan bisa gitu loh dengan kalian baca kamus setiap hari. Karena pasti kalian bakal cepet lupa, meskipun kalian bakal cepet inget, tapi dijamin kalian juga pasti nggak akan terlalu ngerti pengaplikasian dari kata tersebut gimana. So, dulu cara aku memperluas kosakata ya dengan cara yang fun gitu loh. Kalau bisa dengan cara yang tidak menekan kalian atau yang membuat kalian stres. Jadi dulu aku tuh bisa kayak tahu banyak kosakata gitu karena aku dulu sering baca Wattpad. Nah, di situ aku kan bacanya yang bahasa Inggris yang memang authornya itu dari orang luar gitu. Nah, secara nggak langsung aku tuh bisa tahu kayak kata-kata yang paling sering dipakai tuh ini. Jadi aku tuh nggak perlu nyari di Google Translate karena ya dia itu kata-katanya dipakainya di situasi yang kayak gitu-gitu terus, di kondisi yang kayak gitu-gitu terus. Jadi secara nggak langsung aku tahu kayak arti dari kata-kata ini. Nah, terus dulu aku juga suka banget nonton K-drama atau misalnya kayak Running Man atau misalnya kayak film-film barat lainnya. Nah, setiap kali aku ketemu kayak kata-kata yang menurut aku asing, biasanya aku pasti bakal pause filmnya, terus aku bakal cari arti dari kata tersebut di kamus online atau di Google Translate dan pengaplikasiannya juga tentunya. Nah, jadi menurut aku dengan cara seperti itu kalian pasti bakal lebih lebih nyantol gitu loh kosakata yang kalian pelajari. Dan menurut aku juga dengan cara seperti itu kalian bakal lebih awet gitu hafalannya. Jadi nggak gampang lupa kayak kalau misalnya kalian baca kamus setiap hari gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah baca pertanyaannya dulu. Jadi kalau bisa jangan baca teksnya dulu keseluruhan terus kalian baru baca pertanyaannya. Karena kadang ada pertanyaan yang nggak berhubungan sama teksnya atau ada juga yang bisa langsung dijawab tanpa kalian membaca seluruh teksnya. Jadi biasanya sering banget gitu loh ditanya, misal di bawah ini pernyataan mana yang benar, pernyataan mana yang salah. Nah, itu kan sebenarnya kalian nggak usah baca keseluruhan, tinggal aja kalian cari kata-kata yang kira-kira berhubungan terus kalian kayak cocokin mana yang salah, mana yang benar gitu loh guys. Jadi menurut aku dengan membaca pertanyaannya dulu baru teksnya itu akan jauh lebih menghemat waktu dan tentunya kalian bakal lebih cepat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah poin yang nggak kalah penting. Jadi yang nomor 4 itu adalah teliti. Teliti dalam membaca soal dan juga teliti dalam membaca pilihan jawabannya. So, menurut aku percuma kalau misalnya kalian jago bahasa Inggris tapi kalian nggak teliti. Jadi di sini yang aku mau sampaikan, kalian memang harus baca cepet, tapi itu nggak berarti kalian nggak teliti gitu. Jadi baca cepet boleh, asalkan teliti. Jadi jangan sampai kalian baca yang buru-buru, terus endingnya malah kayak nggak karuan dan malah bikin kalian salah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Gitu guys. Oke guys, saatnya kita bahas soal dan bisa dilihat di sini nomor 1 teksnya panjang banget dan aku sengajain karena biasanya awal-awal ngerjain tuh pasti keniatannya masih di puncak-puncaknya. So nanti mungkin yang teks yang lebih pendek bakal aku taruh di belakang-belakang ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1 ya guys. Nah, seperti yang aku sudah bilang sebelumnya di tips nomor 3, kita tuh sebaiknya baca dulu pertanyaannya baru teksnya secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah implied in the text is that the earthquake will never occur when. Nah, kalau dapat pertanyaan kayak gini nih enak banget guys, karena kalian nggak perlu membaca keseluruhan teks atau mengerti keseluruhan teksnya. Tinggal kalian cari aja kata kunci yang perlu kalian temukan. Nah, kalau menurut aku di pertanyaan ini, kata kuncinya itu adalah occur. So, langsung aja kita baca cepet teksnya dan ternyata ketemu di paragraf kedua di kalimat yang rada terakhir. Di situ tertulis, the movement occurs most dramatically along fault line. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau jawabannya itu adalah yang C. Karena di teksnya ditulis kalau misalnya gempa bumi bakal terjadi kalau ada fault line. Sedangkan yang ditanyain gempa bumi nggak akan terjadi kalau misalnya bla 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 bla. So, udah pasti jawabannya adalah yang C. Oke guys, kita masuk ke nomor 2, dimana seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya. Which of the following natural disasters happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonics? Nah, menurut aku sendiri, kata kunci yang perlu dicari itu adalah fault movement. Dan ternyata kita bisa menemukannya di sebelah kalimat yang tadi kita baru baca. Nah, barangkali dari kalian ada yang bingung, loh nggak ada kata-kata movement kok di situ.
Tapi guys, di situ ada kata-kata motions. Nah, motions itu adalah sinonim dari movement, jadi artinya sama. Jadi penting banget ya guys buat kalian untuk tahu sinonim dari kata-kata yang ada di teksnya atau di pertanyaannya. Nah, di kalimat terakhir pada paragraf kedua tertulis bahwa these motions are capable of producing earthquakes and volcanism. So, bisa diartikan kalau misalnya pergerakan dari fault line-nya itu mengakibatkan adanya gempa bumi dan juga volcanism. Dan volcanism itu bisa diartikan atau arti lainnya adalah volcanic eruption. Jadi, jawabannya sudah pasti yang A. Oke guys, jadi ini aku mau kasih pertanyaan yang serupa seperti apa yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Dan kalian boleh jawab atau komen di bawah jawaban kalian. Lalu kalian bisa cek jawaban yang benernya di description box video ini ya. Oke guys, kita masuk ke nomor 3 dan bisa dilihat di sini teksnya panjang banget. Tapi kalau misalnya kalian baca pertanyaannya, ternyata kita nggak perlu baca keseluruhan teksnya. Karena yang ditanyain itu adalah topik dari paragraf selanjutnya. Nah, ini dalam baca pertanyaannya aja perlu ketelitian banget ya guys. Karena aku pertama kali baca pertanyaan ini, aku kira tuh yang ditanyain adalah topik dari paragraf yang sudah ada. Taunya dia itu nanyain topik dari paragraf setelah ini. Nah, makanya ya guys, penting banget buat kalian supaya teliti dalam baca soalnya dulu. Karena bakal berakibat fatal banget dan tentunya bakal ngabisin waktu kalian. Dan model soal kayak gini nih sering banget muncul di UTBK. Jadi ditanyain yang paragraf setelah ini gitu. Jadi kan suruh menerka-nerka kira-kira paragraf abis ini ngomongin apa. Nah, jadi gampang banget deh. Tipsnya cuma satu, yaitu kita baca kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Di situ tertulis two imperatives the need for bla 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 bla. Kalian baca sampai akhir ya guys. Would be achieved easily by photography. So, dari kelima pilihan jawaban, menurut aku yang kemungkinannya paling besar bakal dibahas di paragraf selanjutnya itu adalah yang D, yaitu yang more recent photography application. Karena di paragraf terakhir, di kalimat terakhir, autornya itu kayak menjelasin keuntungan dari fotografi. Karena di situ ada tulisan would be achieved easily by photography. So, kemungkinan besar paragraf selanjutnya itu bakal lebih ngebahas pengaplikasian dari fotografi. Jadi jawabannya adalah yang D ya guys. Oke guys, kita masuk ke nomor 4 di mana di sini ditanyakan the purpose of the text is to bla 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 bla. Nah, kalau ini mau nggak mau kita memang harus baca keseluruhan teksnya guys. Nggak bisa kayak kita baca asal doang gitu terus langsung ketemu jawabannya. Jadi di sini kita perlu untuk mengerti apa tujuan dari teks ini. Tapi nggak apa-apa, kita tinggal baca cepat aja ya guys. Nah, di sini aku juga mau kasih tips. Kita juga perlu tahu main idea dari setiap paragraf yang ada. Nah, cara tahu main idea itu biasanya terletak di kalimat pertama dari paragrafnya. So, sekarang coba kita bedah satu-satu dari yang paragraf pertama. Nah, di kalimat pertama dari paragraf pertama, di situ ditulis electronic commerce can be helpful atau bisa membantu. Terus di kalimat pertama pada paragraf kedua dan juga paragraf ketiga, di situ mereka ngomongin benefits dari electronic commerce. Dan di paragraf keempat, makin diperjelas lagi bahwa electronic commerce itu bisa memfasilitasi banyak hal dan juga contoh-contohnya. So, menurut aku ini udah jelas banget kelihatan bahwa the purpose of the text itu adalah untuk explain the advantage of electronic commerce. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah guys, jadi ini ada soal yang mirip kayak tadi dan buat kalian latihan mandiri, kalau kalian mau cek jawaban benernya ada di description box ya guys. Oke guys, akhirnya kita sampai juga ke pertanyaan yang terakhir, dimana ini simple banget karena yang tanyain itu tentang sinonim. Nah, tapi kalian gak bisa ngegampangin juga, kalian tetap harus baca kalimat yang berhubungan dengan sinonim itu. Jadi gak boleh langsung asal milih aja gitu, yang penting sinonim. Karena kebanyakan biasanya itu mirip-mirip. Jadi kalian perlu cocokin sama kalimatnya, mana sih yang paling cocok. Nah, di sini kan ditanya sinonim dari release. Nah, jadi di kalimatnya itu kan ditulis bahwa 9 out of 10 bands that release a first record fail to produce a second. Nah, release tuh kan kadang bisa artinya melepaskan. Tapi di sini dia tuh artinya kayak
mengeluarkan. Jadi kalau di bahasa Indonesiain, 9 dari 10 band yang mengeluarkan first record itu gagal untuk memproduksi yang kedua. Jadi menurutku yang paling mendekati dengan rilis di pilihan A sampai E ini adalah distribute. Karena dia memiliki arti mendistribusikan atau memasarkan. So jawabannya adalah yang A. Oke guys, thank you for watching this video. Kalau misalkan suka sama video ini, kalian bisa like videonya dan juga share ke teman-teman kalian dan juga subscribe ke channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye guys.